Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Miss Risma. Jadi seperti biasa ya, kali ini kita akan membahas materi fisika, yaitu tentang gelombang elektromagnetik. Ya, sinar matahari itu adalah salah satu contoh gelombang elektromagnetik. Mungkin kalian sudah tahu ya, ada banyak manfaat dari sinar matahari dalam kehidupan kita. Misalnya untuk menerangi bumi, untuk bisa juga dari teknologi ya, dan selain itu matahari juga meradiasikan sinar ultraviolet yang berbahaya bagi makhluk hidup di bumi. Namun bumi kita memiliki yang namanya lapisan ozon yang bisa menangkal dari radiasi ultraviolet tersebut. Jadi selain sinar matahari dan sinar ultraviolet, ada banyak jenis-jenis dari gelombang elektromagnetik. Jadi, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dihasilkan dari superposisi medan listrik dengan medan magnet. Cepat lambat, gelombang elektromagnetik itu nilainya konstan atau tetap, yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon atau 300 juta meter dalam waktu 1 sekon. Sangat cepat ya, makanya sinar itu hanya bisa bergerak lurus. Gelombang elektromagnetik itu bisa dibagi berdasarkan beberapa spektrum. Itu berdasarkan frekuensi dan energi yang dibawa. Adapun spektrum gelombang elektromagnetik dari energi yang paling kecil, yaitu dimulai dari gelombang radio. Jadi gelombang radio memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi yang paling kecil. Adapun manfaat dari gelombang radio yaitu untuk radiofon, telepon genggam, radio, dan televisi. Selanjutnya, itu ada gelombang mikro. Gelombang mikro memiliki rentang frekuensi dari 10 pangkat 9 sampai 10 pangkat 11 Hz. Gelombang mikro banyak dimanfaatkan untuk teknologi microwave oven yang digunakan untuk memanaskan makanan, serta untuk radar, yaitu untuk mendeteksi suatu benda. Yang ketiga, itu ada sinar inframerah. Jadi sinar inframerah dihasilkan oleh elektron yang bergetar. Manfaat dari adanya sinar inframerah yaitu pada remote control dan terapi pada encok. Selanjutnya, itu ada cahaya tampak. Cahaya tampak adalah cahaya yang sering kita lihat. Warnanya berupa warna pelangi, yaitu Negiku hibinium. Cahaya tampak berguna untuk membantu manusia ketika melihat suatu benda dan untuk menerangi bumi. Selanjutnya, itu ada sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet memiliki energi yang sudah cukup tinggi. Makanya sinar ultraviolet berbahaya bagi makhluk hidup. Namun, ada beberapa manfaat dari adanya sinar ultraviolet, yaitu sebagai aktivator dalam polimerisasi, mengubah provitamin D menjadi vitamin D, dan untuk membunuh kuman. Sinar UV ini atau ultraviolet ya, itu dihasilkan dari transisi elektron dalam orbit dalam suatu atom. Yang keenam, itu ada sinar X. Sinar X atau dikenal sebagai sinar Bronson itu ditemukan melalui tumbukan antara suatu elektron. Sinar X digunakan untuk memfoto bagian dalam tubuh manusia. Sinar X dapat berbahaya apabila ada dalam tubuh secara berlebihan, karena dapat merusak sel tubuh. Yang terakhir, itu ada sinar gamma. Jadi sinar gamma memiliki frekuensi dan energi yang paling besar, sehingga sinar gamma bisa menembus pelat besi dan merusak sel tubuh manusia. Sinar gamma dihasilkan dari peluruhan radioaktif.
Manfaat dari sinar gamma yaitu untuk membunuh sel kanker dan untuk mendeteksi kerusakan logam. Oke, sekian materi tentang gelombang elektromagnetik. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir video ini. Sampai bertemu lagi.